tidak berkorban, kita harus bereskan kita punya dosa-dosa masa lalu. Kita tidak bisa simpan-simpan, itu akan tercatat sebagai catatan dosa. Dia berdoa sama saya juga berdoa sama dia. Dan akhirnya saya kemarin mengambil keputusan, hampir setiap jam saya berdoa. Saya telepon keluarga-keluarga saya berdoa, termasuk Pak Jimmy Ringo-Ringo. Sementara kemarin makan saya berdoa juga beliau. Akhirnya saya isi waktu saya untuk berdoa saja kepada sahabat-sahabat atau hamba tolong keluarga saya yang saya bisa doakan. Ya, saudara-saudara, pada siang hari ini kita akan mendengarkan khotbah, tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, oleh karena kasih Tuhan boleh menjadi bagian kami. Engkau sungguh luar biasa ya Bapa. Engkau telah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing dengan jarak yang berbeda-beda ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersekutu melalui acara ibadah Sabat Tuhan, melalui teknologi yang Kau telah berikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk program ini Bapa. Kami dapat saling menguatkan ya Bapa. Karena Engkau mengirimkan Roh yang suci menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan ya Bapa. Terpujilah ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Surat pengadilan menghadap meja hijau. Saudara lihat di sini, ya. Saya ada dapat panggilan pada tahun 2008 itu, saya ada dapat panggilan menghadap meja hijau, ya, menghadap pengadilan ke Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi ada hal yang saya harus saksikan, ya, saksikan dengan jujur. Pada saat saya dapat surat ini, aduh, ada apa nih? Saya rasa takut. Tapi saya berdoa dan berdoa. Akhirnya saya bersaksi dengan benar, dengan jujur. Dan akhirnya kesan saya diterima. Mereka bilang, tidak apa-apa saudara berdoa. Ya, akhirnya masalahnya telah clear. Itu sudah clear. Saudara-saudara, mau tidak mau, kita semua akan menghadap pengadilan, meja pengadilan itu. Tetapi bukan di dunia ini. Pengadilan di dunia ini, ya, kita bisa, ada masalah-masalah yang kita hadapi, ya, kita bisa selesaikan dengan baik-baik, ya, secara kekeluargaan pun bisa. Tetapi pengadilan ini, pengadilan yang menentukan hidup atau mati kita. Ya, hidup atau mati kita. Kita benar-benar harus benar-benar mempersiapkan diri kita untuk masa ini. Kita tadi sudah baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, dikatakan bahwa kita harus menghadap meja pengadilan hijau. Kita baca juga di dalam Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12, apa yang dikatakan di sana? Kalau bisa ditayangkan lebih bagus. Roma 14 ayat 12. Saya baca mungkin. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, tentang dirinya sendiri. Kita masing-masing, papa tidak bisa bersaksi kepada mama, apa-apa, sahabat, nggak bisa. Kita harus mempertanggungjawabkan diri kita sendiri di depan pengadilan ini. Harus dipenuhi secara pribadi. Tidak bisa ditunda, dibatalkan. Tidak bisa diwakilkan. Tak bisa luput. Kita tidak bisa sogok, saudara-saudara. Tidak ada permainan sogok di sini. Kalau kita sudah tahu bahwa kita punya perkara ini, perkara yang memberatkan kita, tidak bisa sogok, saudara-saudara. Kita tidak bisa naik banding, saudara-saudara. Karena tidak ada pengadilan yang lebih tinggi lagi dari pengadilan ini. Semuanya. Sementara saya berbicara saat ini, saudara-saudara, pengadilan ini sementara berlangsung di dalam kerajaan surga. Kita baca di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Mohon admin ditampilkan. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Apa yang dikatakan di sana? Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya,
dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudara, pengadilan ini sudah berlangsung di surga. Pengadilan ini. Sebelum putusan hakim harus ada suatu pengadilan penyelidikan. Ya, kita baca di dalam Perjanjian Lama, Daniel 7 ayat 9 dan 10. Ya, Daniel 7 ayat 9 dan 10. Daniel 7 ayat 9 dan 10. Sementara aku terus melihat takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan kali beraksasa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Di dalam Perjanjian Baru, kita buka di dalam Wahyu 20 ayat 11 dan 12. Ya, harus ada pengadilan. Sebelum penghakiman itu harus ada. Ya. 11 dan 12. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyap bumi dan langit dan tidak ditemukannya tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Oke. Perkataan, kalau kita melihat ada persamaan dengan pengadilan surga, dengan dunia, ada hakim, ada saksi, ada pengacara. Ya, kalau hakim itu adalah yang lanjut usia. Kalau saksi-saksi adalah para malaikat yang mencatat kita punya kejadian-kejadian setiap hari, setiap detik. Dan yang ketiga adalah pengacara. Ya, pengacara. Yaitu adalah Yesus sendiri. Kalau di dunia ini, semua ini terpisah. Tetapi di dalam surga, hakim dan pengacara, ya, Yesus itu menjadi satu. Itu perbedaannya. Dan malaikat adalah saksi-saksinya. Kemudian dikatakan ada buku-buku. Paling tidak ada 3 buku yang saya catat di dalam Alkitab dan juga di dalam buku Kemenangan Akhir. Dalam buku Kemenangan. Yang pertama, kita buka di dalam Filipi 4 ayat 3. Filipi 4 ayat 3. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan yang lain, yang nama-namanya tercantum di dalam kitab apa? Kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Oke, kitab kehidupan. Kita baca di dalam buku Kemenangan Akhir, pasal 28, halaman 417. Saya akan bacakan. Kitab kehidupan berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan Allah. Kita semua jemaat Depok Baru. Ya, kita semua sudah memasuki pelayanan dengan Allah. Kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Jadi, nama-nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Kita baca sekarang yang kedua, buku peringatan. Buku peringatan kita baca dalam Maleakhi 3 ayat 16. Maleakhi 3 ayat 16. Kita baca. Ada yang kita? Maleakhi 3 ayat 16. Ayat 16.
beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan mendengar sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi apa dikatakan? Kitab peringatan. Kitab peringatan. Oke, saya akan bacakan kepada saudara kitab peringatan yang terdapat di dalam pasal 28 halaman 417, kebenaran air. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Allah, dalam mana dicatat perbuatan-perbuatan baik mereka yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kata-kata iman mereka, perbuatan-perbuatan kasih mereka dicatat di surga. Perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku. Di dalam kitab peringatan Allah setiap perbuatan kebenaran diabadikan. Di dalamnya dituliskan setiap pencobaan yang dilawan dan ditahan, setiap kejahatan yang dikalahkan, setiap perkataan lemah lembut yang diucapkan, semuanya dituliskan dengan setia menurut waktunya. Dan setiap tindakan pengorbanan, setiap penderitaan, dan kesedihan yang ditanggung demi Kristus, semuanya dicatat. Wow, luar biasa. Allah begitu detail mencatat semua perbuatan-perbuatan baik kita, semua pergumulan-pergumulan kita dicatat dengan rapi, Oke, kita baca di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan saya baca lagi di dalam kemenangan air. Oke. Saya baca lagi di dalam kemenangan air. Ada satu lagi buku catatan dosa-dosa manusia. Catatan dosa-dosa manusia. Setiap kata, halaman 418, setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Yang ini yang sangat penting. Maksud-maksud dan motif-motif yang tersembunyi akan tampak dalam daftar yang tidak boleh salah itu. Karena Allah akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Yang direncanakan di dalam hati. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku atas segala kesalahan mereka sendiri maupun kesalahan nenek moyangnya. Semua serentak firman Tuhan. Yang menjadi masalahnya saudaraku saat ini adalah kalau dosa-dosa yang kita lakukan secara nyata kepada saudara kita yang terlihat, itu kita bisa ditegur langsung oleh sahabat kita, oleh pendeta, oleh rekan kita. Tetapi masalahnya adalah dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang ada, motif-motif yang tersembunyi yang itu semua tetap tercatat di dalam kitab surga. Hanya kita sendiri yang tahu. Kalau kita tidak pernah minta ampun itu akan tercatat di surga.
Ya, kalau saya marah, paroy kelas, ya akhirnya saya minta maaf. Tapi kalau saya membenci saudara saya dalam hati saya, hanya saya sendiri yang tahu. Dan saya membenci terus. Akhirnya saya mati dalam kebencian saya. Wow, itu akan tercatat terus di dalam kitab peringatan itu, saudara-saudara. Saya akan baca lagi. Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab kita di surga, dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan, amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan, dengan akibat-akibat yang luas, semuanya dicatat oleh para malaikat pencatat. Di halaman 422 dikatakan demikian. Tindakan-tindakan kita, perkataan-perkataan kita, bahkan motif kita yang tersembunyi sekalipun, semuanya mempunyai pengaruh dalam menentukan tujuan, kebahagiaan, atau penderitaan kita. Walaupun kita bisa melupakannya, semuanya itu akan naik saksi untuk membenarkan atau mempersalahkan kita. Kata-kata yang pernah diucapkan, perbuatan yang pernah dilakukan, tidak pernah dapat dicabut kembali. Tidak pernah. Jadi mulai sekarang kita ingat-ingat apa yang kita sudah pernah ucapkan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat keluarga kita, yang kita belum bereskan. Kita ingat kembali. Karena itu akan tetap tercatat di dalam buku peringatan itu. Catatan dosa kita akan tetap di sana kalau kita tidak pernah minta maaf dan kita tidak pernah selesaikan. Saudara-saudara, manusia saja mempunyai data yang banyak, ya. Ada punya bank data, ya. Server bisa menyimpan ribuan data. Apalagi Allah kita mempunyai bank data yang luar biasa. Dia sanggup untuk menampung semua apa yang kita pernah ucapkan, apa yang pernah kita buat. Saudara-saudara, kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18. Pengadilan itu dimulai dari mana? Ya, pengadilan ini dimulai dari mana? Kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri. Yang pertama-tama dihakimi. Dan jika pengadilan itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan setiap orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang-orang yang berdosa? Jadi, penghakiman itu dimulai dari mana? Dari rumah Allah. Kita yang menyatakan adalah umat-umat Advent Advent ke-7. Pengadilan itu dimulai dari kita. Oke. Yang jarang diketahui oleh orang-orang Kristen modern saat ini, pengadilan itu dimulai sejak kapan? Kita sudah belajar sekolah sahabat. Sejak kapan? Pengadilan itu sudah dimulai sejak 1844. Tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1844. Dan di dalam Daniel 8 ayat 14, di akhir daripada 2300 petang dan pagi. Disitulah mulai dibersihkan, ya. Dikatakan Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci, ya. Itu yang dihotbahkan pada saat William Miller, ya. Tanda yang dia sudah hobatkan, tetapi ternyata investasinya adalah yang kurang tepat. Bukan Yesus datang pada tanggal itu, tetapi Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Di saat itulah dimulailah saat penghakiman. Ada pengadilan itu dibagi menjadi 3.
penghukuman pra-Advent. Penghukuman pra-Advent itu dimulai dari sejak 1844, mulai dari orang mati sampai yang kita hidup. Dimulai sebelum Yesus datang. Pembebasan itu, ya. Kita baca di dalam Daniel 12 ayat 1 dan 2. Kita tolong baca dalam Daniel 12 ayat 1 dan 2. Daniel 12 ayat 1 dan 2, apa yang dikatakan di sana? Dan pada waktu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi bangsa-bangsa sampai pada saat itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan luput, yakni bangsa yang namanya tertulis di dalam kitab itu. Dan banyak lagi dari antara orang-orang yang tertidur di dalam debu akan bangun mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kegiran dan terganggu ya. Dan sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, dan sebagian lagi mengalami kehinaan dan kengirian yang kekal. Jadi pengadilan pra-Advent itu, ya kita lihat ada pemeriksaan yang terjadi di dalam tahun 1844 sampai sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Dan yang kedua adalah penghakiman milenium, ya, pengadilan milenium yang terjadi di dalam mana? Di dalam kerajaan surga. Selama berapa tahun? Selama 1000 tahun. Apa yang kita buat di sana selama 1000 tahun? Wahyu 20 ayat 4. Dan aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya, karena kesaksian yang Yesus tentang Yesus, dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu, dan patungnya yang tidak juga menerima tandanya, dan pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali, dan mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun lamanya. Jadi apa dikatakan? Apa yang terjadi di sana? Kita akan hidup di sana untuk menghakimi. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 dikatakan apa di sana? Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika terhalang di ini ya, saya baca aja ya. Ya. Sorry. Terhalang dengan skrip ini ya, sorry. Atau tidakkah kamu tahu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Dan jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Selama 1000 tahun kita akan menghakimi akan semua orang-orang yang mati yang tidak bangkit, ya, pada kebangkitan yang pertama, dan kita akan menghakimi malaikat-malaikat, ya, malaikat-malaikat yang jahat, ya, kita akan hakimi. Ya, kenapa mereka dibinasakan? Ya. Yang ketiga adalah penghakiman pelaksanaan eksekusi. Wahyu 20 ayat 11 sampai 14. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya,
dan maut dan kerajaan maut, menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut dan mereka akan dihakimi menurut masing-masing perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Oke, jadi ada 3 pengadilan pra Advent, ya, sebelum kedatangan yang kedua kali, itu dari tahun 1844 sampai sebelum Yesus datang. Dan yang kedua adalah pengadilan milenium. 1000 tahun kita di surga, kita akan menghakimi orang-orang yang tidak selamat pada kebangkitan yang pertama. Kita kira, kenapa orang ini tidak selamat? Dia rajin kasih perpuluhan, dia rajin ibadah, sekolah sahabat, Rabu malam, Vesper. Tetapi kenapa dia tidak tiba di surga? Kita akan cek. Kenapa Tuhan? Ada orang juga yang jahat, pembunuh, pencoleng. Oh, tapi kenapa dia ada di surga? Kita akan lihat kenapa itu akan terjadi. Oh, terima kasih. Dan yang ketiga adalah pengadilan eksekusi, yaitu api neraka yang akan menghabiskan, menyelesaikan semua yang jahat, setan dan semua pengikutnya. Oke, sebagai kesimpulan, bagaimanakah pengadilan surga itu berfungsi mengadili setiap orang? Bagaimana pengadilan surga itu berfungsi mengadili setiap orang? Dan ini sudah dimulai sejak 1844. Masalah yang pertama, orang yang pertama yang mati syahid adalah Habel. Apakah Habel berdosa? Ya, Habel berdosa. Habel berdosa. Adalah anak Adam. Sebab semua yang telah berdosa, semua orang yang lahir, semua berdosa. Habel anak Adam dan Hawa. Dia bangun mezbah di gerbang Eden. Dia persembahkan korban. Karena dia tahu dia adalah orang berdosa, dia persembahkan korban. Tuhan minta harus persembahkan korban bakaran. Apa yang terjadi? Bagaimana begitu katakan? Yesus tampil ke depan. Yesus mengangkat tangannya. Yesus mengatakan bahwa inilah, oleh karena tanganku inilah terpaku untuk Habel. Dan dikatakan Yesus mengampuni akan Habel. Kita baca di dalam Kemenangan Akhir halaman 220, Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka dan iman mereka. Dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci, sambil berkata, aku mengenal nama-nama mereka. Aku telah mengukir mereka di telapak tanganku. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kupandangina ya Allahku. Yesus sebagai pembela itu, pada saat Habel namanya dibacakan, Yesus mengangkat tangannya, menunjukkan kepada Allah Bapa, dia layak untuk masuk ke dalam kerajaan. Dia sudah diampuni. Nama Habel termasuk orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Bagaimana dengan Kain? Buku peringatan dibuka. Banyak sekali perbuatan-perbuatan kebaikan yang Kain buat. Kain mengumpulkan semua yang terbaik daripada hasil daripada apa yang dia tidak berbuat. Semua yang terbaik, baik menurut dia. Semua hasil ladang yang terbaik dia bawa kepada Kristus. Menurut dia. Dia mengandalkan bahwa saya punya andil, saya punya jasa. Inilah kebaikanku yang aku bawa kepada Kristus. Tetapi apa semua yang baik itu benar? Orang berkata, ya kita juga beribadah pada hari yang Minggu. Tidak salah, kita kan juga beribadah. Tetapi apakah itu benar menurut Allah? Yesus perintahkan, harus sucikan hari Sabat ya Tuhan. Ya. Yesus sangat disayangkan. Perbuatan baik yang menurut Kain itu, dia merasa sombong. Dia mengandalkan akan jasanya.
Yesus tidak tampil ke depan. Yesus tidak mengangkat tangannya untuk Kain. Dan Kain termasuk orang yang akan bangkit pada kebangkitan yang kedua. Oh saudara-saudaraku, di mana sekarang kita berada? Apakah manakala nama kita dipanggil, apakah Yesus akan tampil ke depan? Kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 10 dan 12. Yakobus 2 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah, lakukanlah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Yakobus 4 ayat 17. Apa yang dikatakan Yakobus 4 ayat 17? Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya, 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ia berdosa. Kalau kita pura-pura, ya, kita sudah tahu, ya, kita tidak berbuat, kita berdosa, saudara-saudara. Jadi tolok ukur daripada untuk kita dapat diadil adalah 10 hukum. 10 hukum. Kita coba sebutkan pertama. Yang hukum pertama, ayo sama-sama di rumah. Jangan pada ira lain. Yang kedua, jangan membuat ukiran. Yang ketiga, jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Yang keempat, ingat akhir sabat. Yang kelima adalah hormati. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzinah. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan bersaksi dosa. Yang ke-10, jangan mengingini. Itulah tolok ukur daripada kita dihakimi. Kita harus mempertanggungjawabkan semua 10 hukum dalam hidup kita. Oke. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh perkecuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan lain, dan darah Yesus anaknya itu menjaga kita dari segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Ya. Saya bisa bayangkan, saudara-saudara, pada saat nama saya dipanggil, Bremen Simpson Pangaribuan, ditampilkan ke depan. Dan Yesus sebagai pembela kita. Saya akan saya merenungkan saat ini, Tuhan, apakah Engkau pada saat itu akan mengangkat tanganmu dan mengatakan, Bapa, Simpson telah mengakui semua dosa-dosanya, pikiran dosa-dosa dalam angan-angan itu ya, dan saya sudah memaafkan dia. Apa kalau tidak, Yesus akan tampil ke depan dan buat demikian? Oh, sangat-sangat menakutkan, saudara. Itu yang perlu kita gumuli saat ini, Tuhan. Itu yang perlu kita renungkan saat ini. Kita harus benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, apakah ada hal-hal yang mengganjal akan hubungan saya sesama yang membuat orang lain
kesal, orang lain berdosa. Tuhan, saya mau bereskan. Kamu bereskan saat ini, Tuhan. Kita rindu saudara-saudara untuk pulang ke surga. Kita rindu untuk pulang ke surga. Biarlah kita renungkan untuk beberapa detik ini. Kita renungkan di antara kita, adakah dosa-dosa yang belum pernah kita bereskan? Yang masih mengganjal. Bisa aja kita tertawa, bisa aja kita bersenda gurau. Tapi mungkin ada yang kita masih simpan. Kita harus benar-benar bereskan saat ini. Seperti kemarin kesaksian saya ditelepon oleh Edi Rupati. Dia menangis jauh di seberang sana. Bilang, Simpson, maafkan saya, Simpson. Oleh karena mungkin selama kita bernyanyi, saya mungkin terlalu marah-marah kamu. Oleh karena ada mungkin salah dan ini apa. Maafkan saya, Simpson. Oh Tuhan, saya juga ya kakak Bu. Saya sudah maafkan kakak Bu. Mari kita bereskan semua apa yang kita alami saat ini, Tuhan. Biar apa yang sementara melanda akan dunia ini, kita mau banyak berdoa. Karena tujuan akhir hidup kita adalah surga. Surga. Kalau kita ingat adalah saudara kita yang kita bereskan, kita telepon sekarang, kita bereskan sekarang, saudara-saudaraku. Kita merindukan akan Yerusalem yang kita rindukan di semuanya. Tujuan kita bukan di dunia, saudara-saudara. Tujuan kita adalah surga. Semuanya ada di dunia akan berakhir. Kalau kita mungkin mati, mungkin juga karena pengaruh COVID dan segala macam. Itu tidak jadi masalah. Kalau kita mau kita direngut, kenapa kita harus malu, kenapa? Yang penting hati kita sudah disiapkan untuk kerajaan yang kekal. Untuk kerajaan yang kekal. Saya mau saudara Pearson tampilkan di layar lagu Yerusalem Nawoli. Kita suatu surga yang kita sangat rindukan. Saya mungkin akan nyanyikan. Ada lagu yang saya tadi sudah kirim, saudara. Bisa ditampilkan. Saya sudah dapat. Jerusalem Nauli hingga nanadum menggari tusi malungun rohaki au namehaui dang parmianan tanon nasu sadotok tong dison Jerusalem nauli hidohulului. Ada yang bisa nyanyikan ayat yang keempat? Pak Ketua atau Pak Pearson bisa nyanyikan? Saya mau dengarkan salah satu dari jemaat yang bisa nyanyikan bersama-sama dengan saya mungkin. Ada? Bisa nyanyikan? Ada? Pasir Hotang? Dan tahu lagunya? Nyanyikan, ayo. Inilah tujuan akhir kita. Kita akan ke Yerusalem. Yerusalem. Mana Pak? Nahajit na saloni malum doi disi sude arsak nirohaki nang aka ilu-ilui manso do di surgawi doso
adong na tangis. Di sana tidak ada tangisan lagi, saudara. Kita merenungkan Yerusalem yang indah ini, saudara-saudara. Oh, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir di dalam Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20, sambil kita siapkan sebagai lagu tutup kita akan nyanyikan di dalam lagu Sion nomor 169. 169. Lukas 10 ayat 20. Saya bacakan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Ini yang kita harapkan. Nama kita, anggota Depok Baru. Pastikan saudara Dorin sebagai sekretaris jemaat, nama-nama itu semua yang tercatat di dalam buku jemaat Depok Baru, semua itu tercatat juga di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, kita doakan, kita gumuli semua saudara-saudara. Kita tidak ada satupun yang sementara mendengarkan khotbah ini yang tertinggal, ya, yang tertinggal. Kita semua, nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Biarlah kita mau benar, periksa dirimu. Ya. Di dalam lagu yang saya bisa nyanyikan, di dalam lagu Let Not Your Heart Be Troubled, jangan hatimu terharu, percaya Allah dan aku, di rumah Bapa banyak kediaman, Tuhan sediakan bagimu. Yesus kan datang bersedia, Yesus kan datang bersedia. Ini poinnya. Periksa dirimu, Ia datang segera, Tuhan kan datang bersedia. Oke, terima kasih. Selamat sahabat, Tuhan berkati kita semuanya. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan lagu tutup kita, lagu John 169. Adakah nama kita tersurat di sana? Ayat satunya. Ayat satunya mana? Ayat satu? Ya. Bila berbunyi akhir zaman tiba, bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, bukan dikasih.
Mari kita tunduk kepala, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kemuliaan surga. Allah yang penuh kasih dan penuh cinta. Allah yang begitu baik dengan suara yang lemah lembut melalui kuasa Roh-Mu yang suci selalu menegur kami manakala kami jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan pada saat ini Bapa Engkau telah menegur